Saya sih memang dulu punya prinsip, Oke. kalau misalnya nggak jadi pejabat saya nggak mau pulang ke Gorontalo. Saya di Jawa aja, merantau aja. Targetnya itu berarti. Targetnya memang itu. Kampion nih, berarti memang ente so target. Belakangan ini saya lihat adik-adik mahasiswa yang ada videonya viral juga, yang anggota DPR dipanggilnya kayak tidak layak ya, kayak, woi, sini ngomong, kurang ngajar, tidur. Ya nggak semuanya kok anggota DPR itu brengsek, yang tiduran aja, yang kerjanya nggak benar. Itu orang kerja kok. Akun Facebook itu apa saja ente pasti posting. Ente di mana saja pasti posting. Ya dalam tanda kutip pasti ada juga yang berpikir, wah Erwin Ismail ini pencitraan sekali. Ini di sini dia cuma gaya begini bah foto lagi, gaya begitu bah foto lagi. Apa ya, pencitraan itu bagian dari politik. Saya harus mengakui itu. Gorapu Show, no koprol, no party. Oke, wah, Bro Erwin Ismail. Assalamualaikum. Luar biasa. Waalaikumsalam. Susah sekali ini mencari waktu, Sob. Begitulah, kasihan. Minta-minta pejabat ya? Tidak juga. Sebenarnya lelah juga ini kan. Lelah. Atur waktu supaya bisa maksimal kalau menghadap sama Bro. Wis, maksimal. Bisa ini. Ya, ente ini salah satu politisi muda yang berangkat dari apa ya, pergaulan milenial dan tidak tahu-taunya jadi pejabat, Sob. Maksudnya cepat sekali nih. Jenjang ini langsung jadi, pokoknya langsung putar haluan, langsung jadi politisi. Bagaimana sih DP awal itu ente sampai pikir ke situ itu? Sebenarnya kalau ditanya sih saya udah nyaman di Jogja dengan bisnis yang apa ya, yang udah jadi payah saya bangun dari nol. Memang di otomotif, punya cucian mobil, punya salon mobil, jual beli mobil, pokoknya semua lah kita lakuin untuk sekedar bertahan hidup di sana. At least kalau ditanya nyaman mana Win, di Jogja apa di Gorontalo, ya saya lebih nyaman di Jogja sebenarnya. Tapi memang waktu itu bapak menginginkan untuk pulang nak songan waktu ini. Dengan maksud pulang nah ini maksudnya apa? Dia suruh mengabdi di kampung ini, di kampung halaman sendiri. Suruh mengabdi. Lebih bahasa itu kan tipe apa so boleh nganap karena menurut seorang Gusnar Ismail itu mau jago seperti apapun ente, kalau tidak bekerja dan mengabdi untuk nganep tanah sendiri, tidak ada harga di mata dia. Begitu. Iya, itu berarti prinsipnya dengan papa punya konsep yang seperti itu, ente terpanggil ya, apa ya, artinya saya sih memang dulu punya prinsip, kalau misalnya nggak jadi pejabat saya nggak mau pulang ke Gorontalo. Saya di Jawa aja, merantau aja. Targetnya itu berarti? Targetnya memang itu. Kampion nih, berarti memang ente so target ya, serius lah. Kalau berarti tidak main-main ya? Prinsip saya itu kalau udah start harus finish. Jadi kalau sobat start jangan berhenti di tengah, mesti betul. Oke. Mantul. Nah, berarti ini tidak lepas dari nama atau apa namanya, nama besarnya Bapak. Ente kalau misalnya ada orang bilang Erwin Ismail itu terpilih mungkin karena memang bapaknya memang. Bagaimana itu? Kalau nama besar bapak ya nggak bakal bisa lepas. Namanya juga ada tak ekor Ismail di belakang, yang pasti orang tahu anaknya Gusnar. Tapi kalau misalnya hitung-hitungan matematika, dulu waktu bapak nyalek, saya juga nyalek, bapak di kota cuma dapat suara sekitar 5.000-an, sedangkan saya dapat 8.000. Jadi tidak sinkron begitu kalau bicara angka, bicara angka. Ente yang lebih banyak. Iya, makanya itu cuma ya memang di mana-mana ya saya terbantu gitu loh. Jadi nggak susah untuk mengenalkan diri saya pada saat kita turun. Saya juga turun, bro. Maksudnya nggak juga terus cuma anaknya Gusnar terus diam di rumah, ya nggak bakal menang. Seperti itu. Sedangkan kompetisinya kan memang banyak orang yang direbutin cuma 8 kursi dari kota. Yang saya lawan situ ada Pak Ade, senior saya, mantan wali kota. Ada incumbent 8 orang juga yang maju, berat-berat, nggak yang. Kok pede sekali ente maju di saat itu? Ya apa ya, kita berpikir begini, ketika Rian Kono sudah menang jadi wakil wali kota, nah saya harus ambil dalam arti
kita menjaga ritme anak-anak muda nih, kepercayaan publik terhadap orang yang muda-muda ini. Oke. Sudah harus orang bina dari sekarang. Jadi ketika orang giliran untuk jadi memimpin ini daerah, ini orang-orang, mohon maaf, orang-orang tua yang lain ini tidak akan kaget lagi. Jadi so belajar di DPR dia. Mototat Tio. Nah, ini bahasa-bahasa seperti itu kan. Sedangkan orang di Gorontalo ini juga masih ada yang kayak ini anak-anak Spanggal pisana dulu kan, masih ada bahasa-bahasa seperti itu. Nah, ente sekarang duduk ya di puncak Boto ya. Pastilah ada aura-aura kesenioran begitu-begitu. Ente dapat rasa lain atau bagaimana? Senior itu banyak di sana. Oke. Yang muda itu di sana cuma saya sama Nasir Majid aja, sama Fadli Hasan paling, yang kita satu grup gitu loh. Satu grup yang junior ya? Yang junior. Memang secara kehidupan normal di DPR, kita memang harus tetap sungkan sama kita punya senior, kita punya bahkan kepala-kepala dinasnya juga kan. Kepala dinas hari ini yang eselon 2 di provinsi itu adalah jenjang karirnya waktu zaman sama bapak dulu. Jadi saya 90% saya kenal. Dan itu CS-nya bapak dulu, teman main tenis lah, teman main golf lah. Tapi pada saat kita menjalankan tugas dan fungsi DPR, mungkin ada yang sering Bro Isa lihat video yang viral-viral saya ngomel-ngomel. Iya. Sama Pak Sekda, sama kepala-kepala dinas. Saya ya kalau menjalankan tugas dan fungsi, saya pasti all out. Saya nggak peduli gitu loh, mau senior kek, mau junior kek. Ketika ente salah, anak akan bilang salah. Ya karena saya disumpah, demi Allah saya bersumpah untuk masyarakat, bukan karena senior dan partai. Iya. Jadi saya bekerja ya apa adanya aja seperti itu. Tapi ada yang unik, ketika selesai rapat, saya pasti datang ke Pak Sek, ke kepala-kepala dinas. Minta maaf. Saya minta maaf, demi Allah saya minta maaf. Belum maaf, hati-hati mau menjalankan tugas amanah. Iya. Dan mereka pun alhamdulillah mereka mengerti dan bagus nak. Artinya dan menerima sampai hari ini. Ya apresiasi itu datang kepada saya dari segala kalangan ya. Mau profesi apapun yang saya dapat datang. Tapi ada satu hal yang dibilang sama orang tua saya, bahwa tidak selamanya pujian itu menarik. Maksudnya bagaimana? Karena penyakit itu mati dengan obat yang pahit, bukan yang manis. Tuh dipikir. Ente kaji sendiri saja ini. Oke. Berarti ente terpilih dan duduk sekarang dan menjalankan tugas sebagai perwakilan masyarakat ya, menyuarakan aspirasi rakyat apa segala macam. Nah, berarti pada sesi dulu waktu sebelum pemilihan itu kan ada jenjang kampanye apa segala macam. Ana sempat dengar dulu itu dengan hashtag Erwin Ismail itu di kalangan anak-anak muda itu ente pernah bilang ente akan bawa kembali kiprah Persigo dulu. Selain itu ada lagi tentang gedung kesenian gitu. Itu bagaimana bercerita lagi? Begini saya ceritain. Untuk Persigo, jadi waktu itu Liga 2 udah mau bergulir. Oke. 3 bulan apa 4 bulan. Saya memang dulu ngurusin PSS Sleman. Kampung saya di Jogja. Kampung kedua ya? Kampung kedua saya. Jadi memang persepak bolaan di tanah air ini alhamdulillah kalau ilmu udah dapet gitu loh. Udah ada ilmunya. Berarti ada ya? Ada. Oke. Nah begitu saya pulang, waktu itu ada 4 orang. Itu supporter, dari karangan supporter yang menyuarakan Persigo. Karena kan semua balik. Nah, ini berarti masih di sana? Masih di sana. Oke. Karena kan semua balik, Persigo bawa lagi. Waktu itu saya nggak tahu menahu ini Persigo punya siapa, yang kelola apa. Yang saya tahu Persigo itu Om Aven. Oke. Ya kan? Saya komunikasi dengan Om Aven juga baik. Saya bicara baik-baik. Bagaimana nih Persigo mau dibawa balik. Tapi banyak, ya saya nggak mau bilang mereka haters, cuma memang dari dulu memang nggak suka sama saya mungkin. Yang suka juga dengan Persigo. Mereka membalikkan fakta bahwa saya berkampanye atas nama Persigo. Nah, saya berani tantang sama Bro Isal, cari di mana ada satu supporter pun yang saya datangi dan saya janjikan itu Persigo. Kalau ada, bawa ke saya kasih uang.
Tidak pernah sama sekali. Bahkan saya punya tim kerja inti itu 1 orang pun supporter nggak ada. Ataupun yang bawa sepak bola. Nah itu yang saya coba luruskan. Oke. Nah ketika udah beres, kita cari jalan keluarnya. Terakhir sampai keseriusan, ternyata Persigo itu adalah Pak Adan Dambea dan Om Apen. Saya datang, saya sowan, Pak Ade bagaimana ini? Kita memang dapat kendala, Persigo nggak bisa main di Gorontalo. Kita nggak bakal lolos verifikasinya. Kalaupun bisa balik ke Gorontalo, mainnya di Makassar. Saya siap biayai, tapi mainnya di Gorontalo. Ada bisnis di dalam Persigo itu yang saya lihat. Jadi tidak melulu tentang janji politik, enggak. Saya mau cari duit juga di situ dengan bisnis sepak bolanya. Oke. Hitung-hitungan matangnya seperti itu. Tapi setelah ente temui ini fans dan supporter Persigo ini dengan fakta yang ada, mereka bisa menerima ini atau enggak? gimana? Begini, kalau memang yang benar-benaran supporter ya, yang kayak saya harus jumu kayak GCS, saya malah dari awal itu duduknya sama mereka, pembicaraannya bagaimana. Terus ya supporter yang yang privater begitu juga saya berkali-kali ajak mereka duduk ngobrol. Saya bilang ini begini, ini begitu. Saya yang coba dibentur-benturkan dengan orang-orang politik, lawan politik saya seperti itu yang ada masih juga. dalam masa kampanye. Masih dalam masa kampanye. Bahkan ada yang ASN juga, yang saya tahu di ASN tapi bicaranya nyablak gitu ke saya yang lewat sosial media. Dan sampai hari ini pun saya udah jadi anggota DPR, saya pernah ketemu sama orang itu, saya lihat dengan mata begini, saya nggak ngomong apa-apa, saya lihat dia kabur seperti itu. Saya artinya begini Bro Isal, saya tipikal orang yang nggak dendam, nggak pernah saya dendam sama orang. Tapi ente pernah buat salah sama Ane nggak bakal lupa. Gitu ya? Iya, itu aja. Dan saya lebih memilih untuk menjauh, tidak mau munafik untuk berteman. Enggak, saya mending nggak usah. Seperti itu. Luar biasa. Jadi saya hafal semua. Jadi intinya ini cerita Persigo ya, kita harus perbaiki dulu infrastrukturnya. Saya sepakat sama Pak Ade. Waktu itu dia bilang orang kasih baik dulu ini infrastruktur, stadionnya, sarana prasarananya. Bahkan untuk cari pemain untuk Persigo balik itu sudah digaransi gampang, nggak ada masalah, itu bisa aja kapanpun. Cuma memang ya percuma balik ke sini mainnya di Makassar atau di Manado. Orang Gorontalo mau nonton lagi nggak mungkin. Iya. Sama Tapi aja. harapan itu, niatan itu ada ya? Ada. Memang? Saya udah bilang berkali-kali, saya bilang kapanpun Persigo harus balik lagi main di Gorontalo. Kapanpun itu, saya akan berusaha untuk itu barang gitu. Karena kalau misalnya orang bilang dia datang kampanye bawa Persigo, hey bro, Persigo ini saya dari zaman sekolah SMP kelas 2. Kalau mungkin orang tahu Blue Devil yang 10 November bahkan coba tanya guru-guru saya di SMA dulu yang Persigo mau main, saya pasti udah kabur duluan, balauka duluan begitu. Balauka demi nonton Persigo begitu. Terus ente bilang anak datang, aduh saya bilang, udahlah urusan politik aja. Persigo saya pure liatnya bisnis. Bukan politiknya. Nggak dapat politik di sepak bola. Manajer Makassar itu Bang Api. Api Fudin ya namanya, itu lawan Kota Kosong kalah, dia manajer PSM loh, yang punya PSM Makassar loh. Kurang berarti gede apa? Menurut ente nggak ngaruh? Nggak ngaruh di politik itu. Jadi saya memang pure 100% liatnya bisnis. Oke. Lihat Persigo itu. Ini topiknya politis muda, lari ke bola. Oke, kita tinggalkan dulu itu. Setelah itu ada lagi hashtag Erwin Ismail tentang gedung kesenian. Gedung kesenian ya. Jadi memang saya memang mohon maaf, saya memang hidupnya di Jawa, di Jogja. Kegiatan saya itu setiap hari kerja, Sabtu Minggu itu kalau nggak habis di bioskop, habisnya di teater, nonton live musik. Nah saya tuh punya impian di Gorontalo ini kan konser musik pasti di lapangan men. Iya, pastilah. Nah saya cuma pengen dulu sih waktu Grand Fredly belum wafat, waktu saya terpilih saya bilang, Kakak Bung, saya sudah menetap di Gorontalo ini, kapan-kapan Kakak Bung menyanyi di sini. Dia bilang, siap adik. Ke almarhum Glenn Fredly. Nah saya berharap tuh ada satu, coba ente bayangkan. Ada gedung seni, ada DP panggung, baru orang semua duduk di situ, ruang AC, baru Grand Fredly yang ada main malam minggu kan pasti
enak gitu loh. Kita punya kualitas kehidupan yang naik. Lain daripada yang lain. Cuman lain. Memang begini, Bro Alek atau Bro Erwin. Jadi Gorontalo itu kan lain. Setiap daerah punya warna tersendiri. Ya. Pastilah ente mendapatkan kendala-kendala juga di lapangan. Enggak, jadi kalau ini gedung seni, saya udah 3 kali menyuarakan di DPR. Baik itu pertama dengan TAPD, ke Pak Sekrov dan Kadis Pariwisata. Bahkan saya udah bilang itu arsipnya ada di Facebook saya, coba cari videonya dengan saya bilang gedung seni itu nggak perlu lagi kita bangun gedung baru Pak, saya bilang gedung yang ada aja. Apa yang Oniso tidak pakai, kami kemarin jo, baru ini renov, baru susun DP kursi lipat itu, sebagi ini, baru panggung. Jadi sama pentas boleh di situ, musik boleh, lukis boleh, syair boleh, semua stand up komedi boleh, sama boleh. Nah ini gedung, ngoni yang kelola, taruh ULP di situ, taruh PTD unit pengelola, taruh di situ. Jadi orang mau pagi itu barang sewa pangoni, jadi ada pendapatan masuk ke daerah. Sekarang bagaimana? Nah, orang bilang, iya Pak, boleh. Cuma begini, saya masuk di DPRD Provinsi itu 2019, Bro Isal. Yo. Dana anggaran untuk 2020. At least ini tahun sampai akhir tahun 2020 yang bikin anggaran bukan saya. Saya tidak ada campur tangan di situ. Terus untuk bagaimana bisa merealisasi itu bagaimana? Di tahun depan kita berjuang. Nanti kan habis ini kan saya udah diundang rapat itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ini besok ini itu rapat nonstop dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Itu membahas masalah anggaran. Nah, anggaran untuk tahun anggaran perubahan 2020 ini, baru habis itu rencana anggaran 2021. Saya akan berjuang di 2021 itu. Gitu ya. Jadi memang segala sesuatunya tuh memang nggak bisa kita sebut. Kita making ini bareng, jatan mati hati gue bukan eksekutif ya. Bukan eksekutif. Nah, itu kadang apa ya? Saya kadang sedih Bro Isal. Saya sedikit curhat belakangan ini saya lihat adik-adik mahasiswa yang ada videonya viral juga yang anggota DPR dipanggilnya kayak tidak layak ya, kayak, woi sini ngomong, ngajar, tidur. Artinya saya memang ditujukan bukan untuk saya gitu, tapi kan profesi itu ada melekat pada diri saya gitu. Jadi saya kayak apa ya, kayak waduh, orang sokarja bagi ini mati-matian tetap dapat maki begitu, apalagi yang nggak kerja seperti itu. Dan makanya saya sering bukan dikit-dikit sih, memang gaya saya begitu. Saya dari bisnis juga main sosial media. Sosial media make me live gitu loh, bikin saya hidup dari sosial media. Jadi itu terbawa sampai di politik pun, sampai di berkiprah ini hari pun. Dan saya puas, yang walaupun nggak sebanyak viewersnya Bro Isal ya, menurut saya seorang anggota DPR yang punya video tentang dia rapat RDP tapi viewersnya 20.000 itu udah sesuatu yang luar biasa. Saya dipilih cuma 8.600 orang tapi yang nonton 20.000, itu kan 14.000 12.000-nya dari mana? Di lokal Gorontalo lagi, bukan di luar. Itu yang maksud saya. Nah, apa ya, nggak semuanya kok anggota DPR itu brengsek, yang tidur-tiduran aja, yang kerjanya nggak benar. Itu orang kerja kok. Saya kerja kok, makanya ya bertemanlah di Facebook saya biar tahu saya kerjanya ngapain aja. Hati notorin. Nah, ke sosial media sekarang. NTP akun Facebook itu apa saja. Ente pasti posting. Ente di mana saja pasti posting. Ya dalam tanda kutip pasti ada juga yang berpikir, wah Erwin Isman ini pencitraan sekali. Ini di sini dia cuma gaya begini, foto lagi, gaya begitu, foto lagi. Apa ya, pencitraan itu bagian dari politik. Saya harus mengakui itu. Ya kan, bagaimana seorang Presiden Jokowi yang dibangun citranya sederhana, merakyat, dan dia memenangkan pertarungan di Indonesia ini 2 kali berturut-turut. Ini kan tinggal kalian aja, maksudnya masyarakatnya aja mau lihatnya bagaimana, mau pakai skop kecil atau skop besar, skop positif, skop negatif. Saya punya tanggung jawab kepada 8.000 pemilih saya bahwa Erwin Ismail harus kerja. Jadi makanya saya ya apapun itu saya kabarin gitu loh. Saya ngapain aja masyarakat saya tahu. Jadi ketika satu saat saya meninggal dan di alam mahsyar sana,
ketika saya dihisap ada orang-orang yang menolong saya bahwa dia bertanggung jawab dengan jabatannya. Saya nggak peduli mau orang bilangnya apa ya, kayak akhirnya bukan orang yang tidak suka sama kita itu ya nggak usah dihitung bro. Nabi Muhammad SAW saja ada Abu Jahal, Abu Lahab, apalagi buat orang bawa sedotan ale-ale begini. Apalagi dunia sosial, dunia media sosial, netizen di mana-mana. Orang harus terima itu. Jadi sebenarnya yang ingin saya sampaikan bahwa itu bagian dari pertanggungjawaban moral saya kepada masyarakat. Dan sebagai politisi, ente harus bisa menerima itu. Iya, harus. Nggak sedikit orang, bahkan saya kalau misalnya bisa pegang handphone saya mau liatin sama Bro Isal. Oke. Saya aktif di sosial media, bahkan lihat saya punya messenger cuma 2 yang belum saya baca, itu pun barusan. Tuh. Jam 9, jam 10. Artinya apa? Saya respon semua masyarakat saya yang ngeluh sama saya. Nggak ada yang nggak saya baca. Dan itu langsung ente sendiri. Jadi, bukan tim ya? Saya ada dua handphone, yang satu yang pegang tim saya, yang kelola tim EI itu. Artinya ketika saya turun lapangan kan nggak mungkin lagi ngobrol sama masyarakat, posting kan. Jadi ada yang bagian foto, walaupun foto pakai handphone, kirim ke grup tim EI dan dia yang posting. Itu kita sinkron akun. Dikelola. Tapi kalau misalnya yang saya sendiri pasti pakai tagar EI-nya. Kadang sih yang bercandaan sama yang motivasi saja sih. Iya. Jadi ketika ada yang misalnya ada yang inbox. Itu berarti Bro Erwin yang langsung balas sendiri. Saya yang balas sendiri. Tapi jamnya kan bukan diatur ya. Waktunya itu diatur ya. Enggak, saya aktifnya tuh cuma 24 jam Bro Isal, kecuali saya tidur. Kalau saya nggak balas berarti saya tidur. Berarti bukan cuma itu. Iya, saya aktif terus loh kalau pegang handphonenya. Oh, luar biasa. Dan bisa saja ada apa namanya konstituen. Saya tuh punya tim inti cuma 7 orang. Tim inti, tapi tim ring 1 itu ya. Terus habis itu yang berapa ring? Cuma ada 3. 3 ring ya. Ring 1 itu cuma 7 orang, termasuk yang tim IT-nya. Terus habis itu yang bagian data, yang bagian undangan, proposal apa segala macam ada di situ juga. Terus habis itu yang ring kedua itu yang koordinator kecamatan. Koordinator kecamatan memang cuma ada 7 kecamatan yang saya fokus. Itu ring 2. Ring 2-nya. Terus habis itu ring 3-nya koordinator kelurahan. Kelurahan itu ada 39 orang. Semuanya ada, dan saya hafal mereka namanya satu-satu, rumahnya di mana saya tahu. Dan nggak pernah luput gitu loh. Kalau misalnya tim saya ya itu keluarga kedua saya dan saya bertanggung jawab untuk mereka gitu. Nanti kalau ada apa-apa terang ke ring 1 itu. Bro Erwin. Nah ini sekarang setiap orang pasti punya cita-cita. Setelah dia berjaya pasti manusia kita punya impian ini itu ini. Nah ente di DPR sekarang, ente impian di DPR apa? Saya mau menyelesaikan aja dulu. Saya mau belajar dulu di DPR paling nggak ya untuk 5 tahun ini. Saya udah mulai belajar banyak tentang bagaimana perpolitikan di Gorontalo, bagaimana tentang penganggaran, bagaimana tentang relokasi anggaran, bagaimana tentang penyerapan anggaran, dan itu penting karena ya kita semua kalau politisi, namanya politisi ya inginnya jadi kepala daerah. Cuma dia punya bahan apa dulu nih mau jadi kepala daerah. Ya, flow-nya harus flow dulu. Ketika ya misalnya begini, ini pemain bola nih, Cristiano Ronaldo aja mau jadi pemain mega bintang dunia, dia melewati berapa tahapan, nggak bisa ente langsung, nggak bisa. Jadi belajar aja dulu di DPR 5 tahun. Dan ente punya impian itu? Punya impian. Semua orang pasti punya impian. Saya punya impian untuk jadi kepala daerah, untuk di kota Gorontalo. Sekarang masih tahap belajar dulu. Saya belajar dulu di DPR. Saya maksudnya masih banyak lagi yang harus saya pelajari di DPR. Masih belajar. Tarik ke belakang lagi. Ente datang pulang dari Jogja, pulang Gorontalo, langsung DPR. Nyalon. Jadi. Ada pakai penimbul ente atau ada pakai apa begitu? Enggak, kalau apa ya?
sebenarnya juga itu cuma garis tangan sebenarnya. Kan mujur-mujuran saja. Banyak juga orang yang punya uang banyak nggak jadi juga. Banyak yang punya program yang yang seabrek nggak jadi juga. Jadi apa ya? Jadi persiapan aja yang matang gitu loh. Ketika ente mau maju ya sama saya bilang prinsip saya kalau udah start harus sampai finish. Dan alhamdulillah istri saya mendukung itu. Apalagi dengan apa yang diucapkan oleh Bapak tadi, Bapak ya. Bapak bilang kau bukan apa-apa kalau kau nggak pulang. Ya dia datang ke Jogja itu, saya nggak nanya dia mobilmu apa sekarang nak. Kalau misal aja kan saya sampai langsung nanya mobilnya mana Bor, kan begitu kan? Bokap gua enggak. Bokap datang ke Jogja flat aja mukanya. Pulang Uti. Pulang. Gorontalo. Tidak ada sesuatu yang tidak ada yang bangga maksudnya macam Tora ini kan sedangkan Tora PSF saja boy oto baru Zen. Dia tidak dia tidak mau tanya apa penghasilan berapa so apa yang sudah pembeli nak baru seberapa kan tabungan timah itu sebagai tidak datang ke Jogja mana tanpa ikan yang bagus di sini boleh ada bye-bye Uti ada pulang Uti Gorontalo dia tahu lama merantau tapi besok pulang dia di Jogja itu paling lama 2 hari hari ini sampai makan kasih nasihat besok pulang 2 hari kan. Oke, ente berapa hari setelah dikasih begitu? Enggak, maksudnya memang sudah lama seperti itu dia selalu cuci maksudnya pulang kari dulu pulang kemari. Berarti ente usaha sekarang di Jogja bagaimana? Saya sharing profit sama teman di Jogja jadi saya punya usaha yang lumayan oke, tapi saya berpikir ketika saya harus kontrol sendiri itu saya nggak akan mampu. Jadi saya cari orang lokal civilian di sana yang dia juga punya hobi yang sama dengan saya. Saya tawarkan 50% sahamnya. Jadi sahamnya saya pulang, 50%. Ya, jadi ente pulang di sini, dia yang jagain. Yang kelola gitu loh. Yang kelola. Oh, pembagiannya setengah-setengah 50-50. Tapi sampai hari ini sih saya biar aja dulu buat sana aja dulu. Saya nggak terlalu pusing sama usaha. Takutnya nggak fokus nanti. Karena bolak-balik Jogja Gorontalo itu kan nggak langsung kayak Jakarta Gorontalo. Iya, harus banyak transitnya lah inilah. Saya berpikir untuk saya fokus aja deh sama. Berarti beliau ini cikiron. 2 lobang sob. Oke, Bro Erwin, nanti kita akan ulangi lagi ini bincang-bincang. Iya. Punya banyak lah. Saya udah diundang di tempat kreatif. Saya doain sukses buat. Zip. Anyway, ibu saya itu ngefans loh sama sampai nanti saya bikin video call. Oh, siap. Nantilah. Oke, thank you Bro Erwin. Nanti kita ketemu lagi. Siap, thank you. Terima kasih. Gorapu Show, no coprol, no party.